Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Anak-anak SMP Islam Riyadhus Shalihin, kembali kita pada materi bimbingan konseling pertemuan 1 ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara belajar efektif di rumah ya di masa pandemi COVID-19. Pada pembelajaran yang lalu telah disampaikan materi yang disampaikan oleh Ustadz Saleh Umri LC mengenai keutamaan menuntut ilmu. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang kemarin sudah mengisi layanan feedback, yang belum tolong segera diisi ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan niatkan diri kita niat yang lurus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, di masa COVID-19 ini tentu teman-teman semuanya mengalami ya yang namanya belajar di rumah. Pastinya merasa bosan ya. Bosan sekali ketika di rumah ya. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak apa-apa ya. Ini semua untuk demi kebaikan kita semua. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini ya kita memang harus melakukan jaga jarak ya. Dan tidak apa-apa kalau kita mengurung diri dulu di rumah selama beberapa bulan ya, daripada kita harus jatuh sakit dan malah masuk ke rumah sakit. Nah, teman-teman, supaya belajar di rumahnya lancar, nih kita akan sampaikan beberapa tips ya mengenai cara belajar efektif di rumah. Supaya bisa full konsentrasi, gimana caranya? Supaya di rumah gimana caranya nggak ngantuk ya? Nah, daripada di rumah belajarnya kalian mungkin akan merasa konsentrasi terganggu, kadang suka ngantuk atau terganggu dengan hal-hal yang lain. Yuk kita pelajari saja bagaimana sih supaya belajar di rumah itu menjadi lebih efektif. Nah, pertama, tujuan layanan pada pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19, menjelaskan bagaimana belajar yang efektif saat pandemi COVID-19, mengklasifikasi berbagai macam model belajar ya. Yang pertama, kemudian menganalisis teknik belajar yang efektif saat pandemi. Nah, school from home atau belajar dari rumah. Nah, ini dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan jaga jarak atau physical distancing karena adanya pandemi COVID-19. Beberapa bulan tidak bertemu teman, belajar tatap muka dengan guru, ya pasti membuat kita bosan. Tapi mau gimana lagi? Demi kebaikan kita bersama, ya harus sabar ya. Supaya kita sehat, ya, kamu sehat, kita semua sehat. Ya, sekali lagi seperti itu. Nah, untuk mendukung supaya sekolah dari rumahnya lebih lancar, nah kali ini bimbingan konseling akan bagi-bagi tips mengenai cara belajar efektif di rumah. Ya, supaya belajarnya bisa full konsentrasi dan tidak ngantuk. Ikuti tips-tips berikut. Yang pertama, belajar di waktu yang tepat ya. Belajar di rumah itu membuat waktu belajar lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati, namun yang perlu diperhatikan,
Pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang pagi hari langsung bisa fokus, atau malah ada yang malam hari baru bisa fokus memahami materi. Jadi, kalian harus paham kapan waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar. Nah, siapapun pasti punya waktu favorit untuk belajar. Di sini ada 3 waktu terbaik untuk mulai belajar. Yang pertama, jam 7 sampai jam 9 malam, kemudian jam 7 sampai jam 10 pagi, dan jam 3 sampai jam 5 pagi. Ya, sesuaikan dengan waktu favorit kalian untuk belajar. Atau mungkin di luar waktu yang ini, silakan. Yang penting sesuaikan waktu yang tepat untuk belajar. Kira-kira kalian lebih senang belajar di jam berapa? Fokuskan ya, fokuskan. Selanjutnya, atur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang enak, tapi yakin bisa paham materi dengan rebahan? Nah, sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Jadi sebelum kalian belajar, atur dulu ya area-area untuk kalian belajar. Supaya apa? Supaya lebih fokus untuk belajar ya. Kalau kita sudah merasakan nyaman ya ketika belajar, insya Allah akan fokus kok ya. Misalnya ya, sebelum belajar ya, bisa dirapikan dulu buku-bukunya, di kiri kanannya dirapikan semua yang ada di sekitarnya yang masih berantakan ya, supaya terlihat lebih nyaman. Atau kalian bisa menyediakan misalnya teh hangat terlebih dahulu sebelum belajar ya, sehingga ketika kalian belajar ya sambil minum teh hangat, itu akan lebih menimbulkan perasaan yang menyenangkan. Atau kalian bisa menimbulkan hal-hal yang lain yang bisa membuat semangat kalian dalam belajar meningkat. Misalnya membuat kata-kata penyemangat ya. Membuat kata-kata penyemangat di dinding atau ketika kalian berada di meja ya, ketika melihat kata-kata penyemangat tersebut, maka kalian akan lebih semangat dalam belajar. Nah, yang ketiga adalah siapkan koneksi internet. Nah, yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana bisa belajar kalau koneksi internetnya nggak ada? Ya, untuk itu, nah kita harus memilih provider yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar di rumah. Ya, pastikan ya, jangan sampai ya koneksi internet yang kita miliki tidak memiliki kemampuan untuk mengkoneksikan pelajaran kita dengan tidak baik ya. Supaya apa? Supaya sekali lagi ya, belajar kita lebih efektif. Selanjutnya teman-teman, pilih portal belajar yang efisien. Ya, apa sih portal belajar? Nah, portal belajar itu adalah sumber belajar online yang bisa kamu gunakan untuk belajar di rumah. Misalnya, rumah belajar, ruang guru, dan lain sebagainya. Ya, yang lainnya ada macam-macam ya, teman-teman. Ada Kuiper, ada Zenius, ada macam-macam di internet ya. Luar biasa. Yang gratis banyak ya, teman-teman ya. Nah, belajar online tidak akan efektif jika kalian hanya asal belajar saja. Kalian membutuhkan portal atau platform khusus untuk belajar secara online. Jadi, bagaimana belajar online di rumah versi kalian? Apakah sudah efektif? Nah, yuk coba terapkan 4 tips cara belajar di rumah yang seperti di atas untuk membuat suasana belajar lebih nyaman dan pastinya efektif. Nah, teman-teman, untuk portal belajar ya, mungkin teman-teman ada yang sudah ikut yang berbayar ya, tapi jangan lupa ya, jangan takut teman-teman yang mungkin terkendala dalam masalah pembiayaan,
ini rumah belajar ini punya Kemendikbud, teman-teman bisa akses ya. Jadi di sini banyak sekali materi-materi video, contoh-contoh soal dan juga latihan soal ya yang diberikan oleh rumah belajar yang dibuat oleh Kemendikbud. Ini gratis teman-teman kalau rumah belajar. Yang lainnya pun ada yang gratis, tapi yang paling bagus yang bisa mirip dengan ruang guru itu adalah rumah belajar ya, teman-teman bisa akses ya untuk rumah belajarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Inilah 4 tips supaya kita itu bisa belajar efektif selama pandemi COVID-19 ya. Jangan lupa tadi yang pertama adalah belajar di waktu yang tepat, artinya teman-teman harus pilih waktunya. Kira-kira jam berapa sih saya itu efektif untuk belajar yang cepat masuk nih pelajarannya ke dalam diri saya nih ya. Kemudian juga sebelum belajar teman-teman atur dulu area belajarnya supaya lebih nyaman ya, supaya lebih lebih nyaman ya. Nyamannya bukan berarti nyaman buat rebahan ya, nyamannya bukan berarti nyaman buat tidur teman-teman ya, tapi nyamannya adalah standarnya untuk belajar supaya pikirannya lebih mudah untuk menerima pelajaran. Kemudian yang ketiga, karena kita kondisinya belajar di rumah ya, pastikan koneksi internet kita benar-benar efektif untuk belajar. Dan juga gunakan portal belajar ya. Gunakan apa? Portal belajar. Kita juga sudah ada ya Google Classroom ya. Kalau teman-teman kurang Google Classroom bisa tambah rumah belajar ya. Demikianlah pembelajaran BK pada hari ini. Setelah ini silakan teman-teman isi layanan feedbacknya ya. Terima kasih, dari BK cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.